Setiap siswa belajar mandiri dan memberikan pendapatnya mengenai dua contoh kejadian di lingkungan yang di-share oleh guru. Siswa berdiskusi di kelompoknya untuk menentukan kejadian di sekitar lingkungannya yang akan diamati. Setiap siswa mencari informasi sesuai kejadian yang diamati oleh kelompoknya. Siswa melihat informasi-informasi yang di-share oleh teman kelompoknya dan berdiskusi di kelompoknya untuk menyimpulkan informasi yang diperoleh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jadi kita bertemu lagi di pelajaran IPS ya. Oke, sebelum mulai silakan kalian cek sound kalian terlebih dahulu dan kamera kalian silakan. Oke. Yes, aman, Besar. Aman, siap. Thank you Ridas. Ya, thank you. Minta Elda pimpin kita dalam doa. Nak, silakan langsung nak aktifkan audiomu. Pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai pelajaran IPS bersama Mr. Arif. Tuhan, Engkau berkati kiranya supaya apa yang diajarkan oleh Mr. Arif dapat kami mengerti. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Elda. Baik. Materi kita adalah pluralitas ya. Jadi kalau kalian sudah baca di sana, tujuan pembelajaran kita, Mr. Review sedikit, itu adalah melalui kegiatan penyusunan hipotesis atau kalian menyimpulkan hasil diskusi kalian di grup yang kemarin kalian lakukan. Jadi kalian atau peserta didik mampu menganalisis, kalau analisis terlalu berat ya mampu mengidentifikasi, mampu mengamati dengan baik gitu ya pluralitas di kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia dengan tepat. Nah, pertanyaan teman kalian itu berhubungan dengan pluralitas yang berada di Indonesia gitu ya. Kalau Mister lihat di grup, pertanyaannya itu adalah di bidang perbedaan pekerjaan. Ya, pertanyaannya teman kalian tuh apa ya perbedaan dari pekerjaan formal dan non formal gitu ya. Oke, ada siswa yang bisa bantu Mister jawab? Oke, Elda, silakan Elda. Elda mengangkat tangannya. Silakan Elda. Apa beda? Kalau pekerjaan formal itu biasanya dia terikat oleh sebuah sistem atau aturan, sedangkan pekerjaan non formal itu secara mandiri atau tidak terikat kepada satu sistem. Oke, terima kasih Elda. Jawabannya bagus sekali. Oke, ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Saya menambahkan saja, Besar. Oke, silakan. Ridas, silakan. Contoh pekerjaan formal adalah karyawan, kantor, dan guru. Kalau yang non formal itu contohnya pemilik usaha rumah makan dan pemilik bengkel. Oke, thank you Ridas. Nah, Ridas tadi menambahkan pekerjaan formal itu contohnya adalah karyawan kantor, guru. Nah, yang non formal itu misalnya pemilik rumah makan, pemilik bengkel, ya. Nah, jawaban dari Elda dan Ridas tadi sudah
tepat. Jadi kalau yang formal itu berarti terikat oleh suatu sistem, sedangkan kalau non formal itu bekerja secara mandiri, jadi tidak tergantung dengan suatu sistem gitu ya. Nah, contohnya tadi sudah disampaikan, kalau yang formal itu adalah karyawan kantor atau guru, sedangkan kalau yang non formal itu pemilik usaha rumah makan kah atau pemilik bengkel. Oke, thank you Elda dan Ridas atas jawabannya. Jadi kegiatan kita yang sesuai dengan agenda kita yaitu adalah membaca hasil kesimpulan dari kalian. Ya, kita Mister mulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 membacakan. Siapa perwakilan kelompok 2? Saya, Mister. Oke, silakan Kennedy. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Kelompok kami mengangkat kejadian pluralitas di salah satu lingkungan anggota kelompok kami yang bertempat tinggal di daerah Nusa Dua. Di Nusa Dua terdapat lokasi bernama Puja Mandala. Di lokasi ini terdapat masjid, vihara pura, dan 2 gereja. Dari lokasi Puja Mandala ini dapat kami lihat kejadian pluralitas di mana terlihat keragaman agama. Selain itu, tempat ibadah di Puja Mandala ini rutin digunakan untuk umat beragama dalam beribadah ataupun perayaan hari besar agama. Informasi yang kami dapat juga mengatakan saat pelaksanaan hari besar suatu agama, maka pengurus tempat ibadah lainnya akan membantu pelaksanaan hari besar agama tersebut. Untuk sekarang, kejadian ini kurang terlihat karena adanya COVID-19. Berdasarkan kejadian yang kami angkat, dampak positif yang terlibat adalah toleransi umat beragama di mana saling membantu dalam pelaksanaan hari besar agama. Selain itu, Puja Mandala juga dapat menarik wisatawan karena keunikannya yang jarang ditemukan di daerah lain. Terima kasih. Thank you Kennedy. Oke, ada siswa atau kelompok lain yang bisa menanggapi atau memberi pendapat dari kelompok 2, pendapat kelompok 2, silahkan. Oke, Wulan, silahkan. Saya setuju Mister dengan kelompok 2, sikap toleransi antar umat beragama yang terlihat di lingkungan tempat tinggal saya pun ada panti asuhan Muslim yang berdekatan dengan gereja. Setiap panti asuhan ada kegiatan biasanya menggunakan gedung gereja tersebut. Saat di gereja ada kegiatan perayaan, biasanya beberapa orang panti asuhan membantu area parkir di panti asuhan digunakan untuk area parkir jemaat gereja. Sikap saling membantu itu menunjukkan sikap toleransi antara umat beragama. Oke, thank you Wulan. Ke kelompok 4. Oh, Adel ya yang ditugaskan. Oke, silakan Adel. Saya perwakilan dari kelompok 4 membacakan hasil diskusi kami. Kami menggunakan salah satu kejadian di lingkungan tempat tinggal anggota kami, di mana teman kami tinggal di dekat Taman Werdi Budaya, atau yang lebih dikenal dengan Art Center Kota Denpasar. Kebetulan, saat ini sedang ada persiapan untuk pentas seni virtual di lokasi ini, di mana informasinya yang ditunjukkan nantinya ada pentas tari tradisional dan beberapa daerah di Bali, dan juga ada pertunjukan tari gabungan dari penari-penari setiap daerahnya. Selain itu, sebelum COVID-19 ini, lokasi ini juga dikenal sebagai salah satu tempat wisata di Kota Denpasar, yang terdapat toko-toko yang menjual cenderamata khas Bali, dan beberapa daerah lain di Indonesia. Dari kejadian ini, kami dapat simpulkan bahwa dampak positif pluralitas yang terlihat adalah mengembangkan budaya nasional, di mana tari-tarian dari berbagai daerah yang akan ditampilkan merupakan bentuk budaya nasional. Selain itu, tari gabungan menunjukkan adanya inovasi dalam budaya. Sebelum COVID-19, lokasi ini juga merupakan tempat yang rutin dikunjungi wisatawan asing. Jadi dapat dikatakan dapat menarik wisatawan asing. Itu Mister pendapat saya. Oke, terima kasih Adel. Ada siswa yang bisa menanggapi atau memberikan pendapat? Oke, silakan Sevilla. Saya setuju Mister dengan pendapat kelompok 4. Dampak positif pluralitas budaya membuat kekayaan budaya nasional kita meningkat. Terjadinya inovasi dalam budaya dan menarik minat wisatawan asing. Tetapi mungkin ada dampak negatifnya, Mister. Jika kita tidak bisa melestarikan budaya asal kita, maka kebudayaan kita akan luntur oleh kebudayaan lain atau kebudayaan baru hasil inovasi. Oke, thank you Sevilla. Jadi Sevilla setuju dengan pendapat kelompok 4, tetapi dia menambahkan bisa dampak negatifnya gitu ya, di mana kebudayaan kita yang sebenarnya asli gitu ya bisa luntur. Nah, pertanyaan Mister berikutnya ya menyambung dari tanggapannya Sevilla ini, bagaimana caranya supaya kebudayaan kita tidak luntur? Saya Mister. Oke, silakan Obed. Ya, menurut saya kita harus mau belajar kebudayaan asli kita sendiri, Mister. Misalnya kita belajar dari belajar tari Bali atau dipelajari bahasa Bali, kita diajarkan nyanyian daerah Bali.
Oke. Thank you, Obed. Ada lagi? Saya juga sependapat, Mister. Oh, Selain oke. mau belajar, kalau kita sudah mahir, ya kita juga harus mengajarkan ke orang lain, supaya tetap lestari kebudayaan kita, Mister. Oke, terima kasih Kristo. Jadi Obed tadi menyampaikan kita harus mau belajar kebudayaan kita. Tadi dia kasih contoh juga di pelajaran bahasa Bali di sekolah itu memang tahu ada kalian diajarkan nyanyian daerah Bali ya. Dari sana juga Kristo menyampaikan harus kita mau mengajarkan juga ke orang lain supaya tetap lestari kebudayaannya. Oke, good job. Oke, terima kasih Obed sama Kristo. Pembahasan kita untuk kesimpulan dari setiap kelompok. Nah, sekarang Mister mau siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan secara umum? Saya, Mister. Oke, silakan. Jadi pluralitas di lingkungan dapat dilihat dari keragaman budaya, agama, suku, dan ras, serta pekerjaan. Semakin kaya kebudayaan suatu daerah, maka akan memperkaya kebudayaan nasional kita. Mungkin itu kesimpulan dari saya, Mister. Oke, terima kasih Aurelia. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, Ya, Betania. Oke, Betania, silakan. Jadi pluralitas dapat membawa dampak positif ataupun negatif tergantung dari kitanya, Mister. Oke. Akan membawa dampak positif kalau kita bisa saling menerima perbedaan. Sedangkan dampak negatif muncul biasanya jika kita tidak bisa menerima perbedaan dan biasanya kita tidak mau melestarikan budaya asli kita karena lebih tertarik dengan budaya lain. Oke, sip. Terima kasih, Betania. Oke, jadi yang kita pelajari selama kegiatan kita, ya. Jadi pluralitas di Indonesia itu bisa dilihat dari keragaman budaya, agama, suku bangsa, ras, pekerjaan. Jadi, oke, thank you. Thank you Aurelia dan Betania sudah membantu Mister menyimpulkan. Kegiatan kita hari ini, Mister menyampaikan ke kalian untuk mengerjakan evaluasi di Google Form dan menyelesaikan lembar kerjanya. Jangan sampai lupa, kalian bisa kirim ke Mister untuk hasil lembar kerja yang kalian sudah buat. Nah, untuk evaluasi kalian bisa kerjakan sesuai dengan link yang nanti Mister akan bagi di grup WA kalian. Oke, itu saja. Terima kasih kalian sudah aktif. Mister minta satu anak pimpin kita dalam doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Oke, Mister. Oke, sip. Silakan Kennedy. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena sudah memberkati kami dalam pengajaran IPS tadi, Tuhan. Sebentar lagi kami akan lanjutkan aktivitas kami. Berkati kami supaya kami bisa lanjutkan aktivitas kami pada hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Ken. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.